Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan membahas mengenal kamus 2. Adapun subbab di sini yaitu apa saja macam-macam kamus. Yang kedua, bagaimana klasifikasi kamus berdasarkan bahasa. Dan yang ketiga, apa saja komponen-komponen kamus. Langsung saja, yang pertama yaitu macam-macam kamus. Menurut Dr. Imel Yakub, macam-macam kamus itu dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu kamus bahasa. Kamus bahasa adalah kamus yang secara khusus membahas lafal atau kata-kata dari sebuah bahasa dan dilengkapi dengan pemakaian kata tersebut. Tujuan dari kamus bahasa di sini yaitu untuk mempermudah para pemakai atau pembaca dalam mencari makna sebuah kata. Kamus bahasa ini hanya menyebut sinonim atau definisi kata. Yang kedua yaitu kamus terjemah. Kamus terjemah adalah kamus bilingual yang memadukan dua bahasa untuk menentukan titik temu makna dari kosakata. Kamus terjemah ini memuat kata-kata asing yang kemudian dijelaskan satu persatu dengan mencari padanan makna yang disesuaikan dengan bahasa pemakaian kamus tersebut. Seiring dengan tingginya tingkat komunikasi antar umat manusia di berbagai belahan dunia yang kian mudah dan mengglobal, maka eksistensi kamus terjemah pasti akan terus ada dan bahkan bisa berkembang pesat melebihi jenis-jenis kamus yang lainnya. Yang ketiga yaitu kamus tematik. Kamus tematik adalah kamus yang disusun secara tematik berdasarkan topik-topik tertentu yang memiliki makna sehingga memakna sebidang. Misalnya untuk tema launun. Dalam tema launun ini dimasukkan dengan kata, di dalamnya itu ada kata ahmar, ada kata azraq biru, abyad putih dan lain sebagainya. Dan untuk penyusunan ini mengklasifikasikan kata-kata yang memiliki makna serumpun ke dalam tema-tema tertentu. Di Indonesia, beberapa kamus-kamus terjemah seperti Kamus Indonesia Arab ataupun Arab Indonesia juga ada yang didesain secara tematik sehingga kamus semacam ini biasanya juga disusun oleh keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama KMNU Mesir. Kamus ini memuat kosakata yang telah dikelompokkan secara tematik ke dalam bidang-bidang tertentu. Yang keempat yaitu kamus deviratif. Maksudnya di sini adalah istilah kamus etimologi, yaitu sebuah kamus yang membahas asal-usul sebuah kata yang berfungsi untuk menginformasikan asal-usul kata atau lafal. Apakah sebuah lafal atau kata ini berasal dari bahasa Arab kah, atau bahasa Persia kah, Yunani kah, atau yang sebaliknya. Yang kelima yaitu kamus evolutif. Kamus evolutif adalah kamus yang lebih memprioritaskan sejarah perkembangan makna dari sebuah kata, bukan lafalnya. Kamus evolutif ini memberikan informasi tentang perluasan makna, perubahannya, sebab-sebab perubahan makna, dan sebaliknya. Misalnya, perkembangan makna kata adab atau sufi pada masa jahiliyah hingga masa kini. Yang keenam yaitu kamus spesialis. Kamus spesialis yaitu kamus yang menghimpun kata-kata yang ada di dalam satu bidang atau disiplin ilmu tertentu. Seperti contoh, kamus kedokteran, kamus pertanian, kamus musik, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu ada kamus informatif. Kamus informatif adalah kamus yang mencakup
segala hal termasuk sejarah pengguna bahasa ataupun tokoh-tokohnya. Misalnya kata nahu dalam kamus-kamus lain hanya dibahas tentang maknanya yang berarti contoh, tujuan, jalan, cara, sama, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada kamus visual. Kamus visual adalah kamus yang dalam menjelaskan makna kata lebih menonjolkan gambar-gambar dari kata yang dimaksud daripada sebuah istilah yang definitif. Dalam perkembangan kamus-kamus berbahasa Arab, penggunaan gambar dalam menjelaskan makna kosakata telah dimulai sejak munculnya kamus Al-Munjid. Di Indonesia, beberapa kamus terjemah Arab Indonesia ataupun Indonesia Arab juga telah dilengkapi dengan gambar yang berfungsi untuk mempermudah pengguna kamus dalam memahami gambar, dalam memahami makna dengan melihat acuan serta langsung. Sebab gambar ini telah dianggap efektif dalam menjelaskan makna. Yang selanjutnya yaitu ada kamus buku. Kamus buku yaitu kamus yang khusus dibuat untuk memahami makna dari kosakata yang termuat dalam sebuah buku. Yang selanjutnya yaitu kamus digital. Kamus digital adalah perangkat lunak komputer yang memuat program terjemah atau kamus bahasa yang bisa dijalankan melalui media elektronik seperti komputer, handphone, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kamus online. Kamus online adalah program kamus secara biasa diakses melalui internet. Contohnya seperti Google Translate yang menyediakan jasa penerjemah lebih dari 20 bahasa asing termasuk bahasa Arab. Bahasan yang selanjutnya yaitu klasifikasi kamus berdasarkan bahasa. Klasifikasi kamus berdasarkan bahasa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kamus eka bahasa atau monolingual. Maksudnya di sini adalah kamus yang menjelaskan makna kata atau istilah dalam suatu bahasa dengan bahasa itu. Nah, biasanya kamus ini menyediakan satu bahasa saja. Kalau misalnya Arab ya Arab saja, Inggris ya Inggris saja. Yang kedua yaitu ada kamus dwibahasa atau bilingual. Yang dimaksud dengan kamus dwibahasa di sini yaitu kamus yang menyajikan 2 bahasa, yaitu Arab Indonesia atau Indonesia Arab. Yang ketiga yaitu ada kamus multilingual. Maksud dari kamus multilingual ini yaitu kamus yang menyajikan lebih dari 2 bahasa, seperti kamus Arab, Inggris, Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu komponen kamus. Kamus itu dinilai bagus apabila bisa dievaluasi, baik dari segi isi ataupun dari segi pengemasan. Nah, komponen kamus itu terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan juga bagian akhir. Sedangkan bagian awalnya yaitu terdiri dari tujuan penyusunan kamus. Maksudnya yaitu kamus itu disusun dengan tujuan apa, terus sumber yang digunakan. Kamus itu diambil dari referensi mana, referensi yang seperti apa, itu harus dicantumkan. Terus latar belakang penyusunan kamus. Terus petunjuk penggunaan kamus. Kenapa harus ada petunjuk? Petunjuk itu digunakan untuk memudahkan seseorang untuk membaca sebuah kamus. Terus selanjutnya itu pedoman tata bahasa. Tata bahasa itu sangat perlu karena dalam kamus itu misalnya kamus Arab, kamus Indonesia itu tata bahasanya harus jelas. Terus jumlah materi atau kata dalam kamus, keterangan singkatan itu sangat diperlukan karena jika dalam kamus itu memuat singkatan yang banyak, maka orang itu tidak akan pernah
bisa memahami isi kamus tersebut. Terus makna, simbol, atau gambar. Nah, biasanya dalam kamus itu tertulis simbol-simbol dan itu harus diberi penjelasan dalam kamus tersebut. Terus kaidah transliterasi, artinya kaidah penyusunan terjemahan kamus tersebut. Terus yang kedua itu bagian utama. Bagian utama itu terdiri dari font yang digunakan dalam kamus tersebut atau jenis huruf yang digunakan. Jenis hurufnya itu harus jenis huruf yang jelas. Contohnya yaitu Times New Roman seperti itu. Terus model kolom, informasi aswat atau informasi suara. Maksudnya itu dalam kamus itu misalnya A, I, U, E, O-nya harus jelas. Setelah informasi aswat yaitu informasi tentang morfologis atau sorofnya, kaidah sorofnya, yaitu misalnya wazan dan sebagainya. Terus informasi sintaksis atau juga nahwu. Maksudnya itu kalau nahwu itu kaidah-kaidah nahwu, contohnya kata tersebut termasuk dalam isim atau fi'il atau huruf itu masuk dalam informasi nahwu. Terus informasi semantik atau dalalah. Terus yaitu informasi contoh pemakaian kata. Contoh pemakaian katanya misalnya kata hubzun itu kalau dibuat dalam kalimat itu seperti apa. Terus dalil atau syawahid atau bukti pemaknaan. Terus gambar-gambar itu sangat perlu dikarenakan kalau dalam kamus itu memuat gambar yang menarik, tentunya pembacanya juga akan merasakan senang, merasakan kamus itu layak untuk dibaca, menggugah minat seseorang. Terus informasi derivasi kata. Terus yang ketiga yaitu bagian akhir. Bagian akhir itu memuat lampiran, kemudian tabel, kemudian peta, kemudian kronologi sejarahnya kamus tersebut, rumus-rumusnya, dan juga tentang penyusun. Maksudnya tentang penyusun itu bisa dengan biografi penyusun tersebut, perjalanan pendidikan penyusun tersebut, seperti itu. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.